berganti-ganti dia bilang. Limpas, orang menangis. Perempuan dia bilang guys, orang menangis. Halo guys, ya guys, kita bertemu lagi dalam kisah seram saya yang seterusnya. Dan guys, kisah pada kali ini berlaku sekitar tahun, lah saya pun teringat sudah lah guys, lama sudah lah guys. Saya masih sekolah rendah lagi. Oke, mungkin darjah 4 atau darjah 5 lah itu guys. Itulah lama sudah betul, saya pun tidak berapa ingat. Jadi guys, kisah dia macam ini. Hari itu ada apa itu? Ada majelis perkawinan. Oke, majelis perkawinan. Nanti saya tunjukkan dia punya tuh, plan. Kan sekarang ini tidak sudah ada Google Map, teropong jadi realitas seolah-olah macam kita pernah pergi satu tempat itu walaupun kita tidak pernah. Tapi ini memang saya pernah pergi lah. Maksud saya sekarang ini sudah modern guys. Kita boleh pakai Google Map untuk pergi tempat yang belum pun kita pernah pergi. Dan jadi nanti saya tunjukkan di mana kedudukan kisah ini berlaku. Oke, jadi kisah ini berlaku macam ini guys. Pada hari itu, saya pun tidak ingat hari berapa itu guys, tapi ujung minggu lah kali itu. Apa itu? Ada majelis perkawinan di kampung sebelah. Oke, kampung sebelah kampung kami, lebih kurang jarak dia ialah kurang dalam 1,5 kilometer lah guys. Tapi dulu kan ada kereta tiada, memang jalan raya ada sudah untuk menyambung, tapi maksudnya jalan raya itu agak jauh. Jadi kami melalui shortcut dengan berjalan kaki. Dulu bilangan kereta guys sangat kurang. Oke, jangankan kereta, handphone pun dulu tidak ada langsung. Masa itu memang tidak langsung handphone. Oke, jadi guys, pada hari itu macam saya bilang tadi itu ada majelis perkawinan di kampung sebelah. Oke, dan saudara kami. Jadi kami pergi tengok itu majelis perkawinan. Saya, mama saya, mama saya masih ada. Abang saya nomor 2 ini guys. Tapi nomor 3 adalah dalam adik-beradik. Dia abang saya yang kedua. Dan istri dia. Masa itu dorang belum ada anak lagi. Oke, jadi kami 4 orang. Kami pergi, lebih kurang kami pergi itu macam awal, lebih kurang jam 10 pagi lah macam itu. Pas itu, sudah apa itu, bersuai kenal dengan saudara-saudara, dengan pengantin. Pas itu petang itu kami balik. Berjalan kaki juga itu guys. Tapi malangnya abang saya minum guys. Jadi bayangkan saja guys, dia punya cabarana mau memapah dia balik. Saya masih kecil, kira masih kecil lah macam yang tahun 4 tahun 5 makal itu guys. Mama saya, tapi syukurlah masa itu mama saya masih kuat. Dan ipar saya itu bini dia kan masih kuat memapah dia guys untuk berjalan di sawah. Oke, jadi memapah dia dari kampung itu berjalan kaki lebih kurang dalam 20 hingga 30 menit lagi, ataupun mungkin lebih lama karena dia mabuk dan tidak tahu arah, sudah terpaksa dipapah. Dan dia bercakap pun, syukurlah tidak meronta-ronta. Dia ikut juga cakap kami lah, istri dia marah-marah. Oke, jadi kami berjalan. Oke guys, mari saya buat dulu kamu tengok itu saya switch dulu pandangan kamu pergi map supaya senang untuk dipahami lah. Mari kita tengok dia punya plan. Kan sekarang senang sudah ada Google saya bilang tadi itu, jadi senang untuk anda tengok. Oke, mari kita tengok dia punya plan perjalanan kami dulu. Oke, jadi guys, inilah kedudukan kampung saya
yang sebelah kanan bawah ini, yang ini. Dan ini adalah kampung tempat kami pergi tengok majelis perkawinan tersebut. Oke, jadi perjalanan kami, ingat guys, jalan kaki dulu ini, dulu tiada kereta langsung. Oke, tiada kereta. Adapun sangat-sangat jarang. Oke, jadi inilah lebih kurang perjalanan kami itu dengan berjalan kaki. Turun dari sini, oke, turun dari sini, oke, menyusur. Ini sawah semua ini guys, dan bagian ini agak curam, tapi tidaklah curam sangat, oke. Dan turun ke sini, lalu berjalan kaki, oke. Dan ini ada sungai nih guys, ini nah, ini ada sungai nih, nah sini ada sungai sini, oke. Kemudian laluan kami yang warna purple ini begini, oke. Tapi dulu ini yang ini jalan raya ini guys, yang putih-putih ini dulu memang tiada ini, hutan semua ini guys, termasuk ini rumah-rumah semua ini rumah yang ini pun dulu memang tiada itu rumah semua itu, ini rumah itu tiada. Oke, jadi perjalanan kami di sini. Nah, ini laluan berjalan kaki ke kampung saya, dan ini kampung saya. Dan oke, yang warna biru muda ini guys ialah macam mana, anak sungai. Oke, kenapa saya lukis anak sungai ini? So, itulah ada kaitan dengan yang apa itu? Itulah yang sangat-sangat berkaitan dengan kisah seram saya pada hari ini. Oke, jadi di sini, oke, inilah tempat di mana abang saya tertidur. Oke, maksud dia, bayangkan kami papa dia dari sini berjalan kaki turun ke sini dengan terhoyong-hayang, 2 orang pegang kiri kanan. Lepas itu mama saya sama ipar saya lah, istri abang saya, pegang sampai, dan dia masih lagi boleh, walaupun tidak boleh kawal diri, sudahlah. Oke, dan berjalan sampai sini. Di sungai masih oke mas itu, kami pilih laluan sungai yang agak cetek. Oke, berjalan sini, dan untuk makluman kamu guys, di sini nih dia ada pagar. Sebab ini kawasan lain, ini kawasan sawah. Ini dulu kebun. Oke, jadi ada pagar sini, dan di pagar itu saya bilang ada anak sungai sini nih. Di sana abang saya tidak boleh panjat sudah. Kami papa dia macam mana pun dia terpaksa mau bukan lompat pagar lah, ada juga dia punya titik, dan dia punya ayalah jembatan kecil, tapi dia tidak mampu sudah. Disinilah dia terpaksa tidur guys. Dia terpaksa tidur sini, dan macam mana kami tunggu beberapa, mungkin dalam 20-30 menit untuk kasih bangun dia, pojok-pojok dia kan. Tapi memang tidak, dia macam bercakap-cakap, masih sadar diri lah, tapi memang mabuk sudahlah. Jadi kami tinggalkan dia di sini. Oke, kami tinggalkannya di sini, dan kami pulang. Dan laluan ini nih guys, ini memang laluan kami nih selalu sangat-sangat cantik ini. Dulu guys, bukan macam sekarang. Dulu walaupun ini semua masih tebal-tebal hutan dia, tapi dia punya rumput sangat-sangat pendek. Sebab kerbau masih banyak. Ini dulu kawasan yang tidak diusahakan, jadi kerbau-kerbau masih berkeliaran sini, dan dia punya dia punya tanah, maksud saya dia punya permukaan tanah itu sangat-sangat tiada belukar yang tebal-tebal. Dia memang kayu hutan, tapi di bawah dia sangat-sangat redup, dan tiada halangan macam sekarang yang terlampau banyak rumput ke sana sini itu. Oke, jadi perjalanan saya pulang sampai sini dan sampai di kampung saya. Oke, itu dia punya perjalanan guys. Jadi dari sini nanti saya akan kaitkan dengan cerita saya itu tadi. Jadi saya bilang tadi itu guys, dalam itu planter itu kan, yang ada anak sungai tadi itu, yang warna biru muda kalau tidak salah tadi itu, di sana abang saya tertidur. Ke sana abang saya tidur, berhabis kami kasih bangun pun memang tidak mau sudah. Kayak mau angkat memang tidak mampu kan, angkat tidak mampu. Jadi las keputusan dia ialah kasih tinggal dia di sana. Dan guys, itu lebih kurang dalam
Tidaklah, hampir 1 kilometer lah dari kampung Mangkal itu kalau tidak silap itu. Saya gagal lah guys, saya pun tidak berapa pasti itu. Jadi kami kasih tinggal sana, dan masa itu masih hutan lagi tuh guys. Kalau dalam pelantar itu kan kamu nampak ada rumah-rumah, itu gambar tahun lalu Mangkal itu guys. Google ambil. Kalau dulu memang tidak, hutan itu guys, sawah, hutan. Nah, lebih kurang begitulah. Oke, jadi kami pun pulang. Kami sampai di rumah, syukur kebetulan ada bapak saya. Dan bapak saya baru balik dari sawah. Oke, kemudian kami kasih tahu lah. Oke, kami bilang, si Anu, sebut nama abang saya itu, mama saya kasih tahu lah, mabok. Jadi apa itu, tertidur di Anu. Nah, asal sebut tempat, memang dia pun tahu sudah itu. So, dia pun familiar dengan tempat tuh kan. Pas itu apa yang saya nampak, diambil dia punya macam kira torchlight lah guys, tapi dulu mana torchlight. Dia ambil itu yang penyuluh, dulu dipanggil carbide. Sebab dia menggunakan isi carbide. Oke, carbide kalau dusun punya panggilan. Carbide itu kan untuk dia bawa sebagai apa itu, sebagai dia punya penyuluh. Sebab dia tahu walaupun masa itu masih siang, lebih kurang kami sampai rumah itu lebih kurang jam 5:30 lah, jam 5:30 kan. Tapi dia jangka sudah memang abang saya tidak akan cepat sedar dari mabuk dia sampai mungkin berlanjutan sampai ke malam. Jadi saya nampak dia ready selimut, ready itu lampu surya itulah yang carbide tadi itu kan. Kemudian oke, saya nampak lagi dia apa itu, tes dia punya apa itu, dia main bakar apa itu guys. Siapa yang membesar zaman saya atau sebelum saya, dia tahu lah itu carbide itu kan, dia jenis bahan kimia tahu, lebih kurang bentuknya beginilah. Bila kamu buka, simpan itu carbide sana, kamu tuang air kan, bila kamu tuang air, dia akan ada gas. Gas itu bila dibakar, dia akan menyala warna biru. Nyalaan itulah yang akan dipancarkan menggunakan apa itu, menggunakan reflektor, dan dia akan menyuluh satu kawasan. Guys, bukan macam sekarang paling senang lah guys, tekan saja itu rechargeable, semua senang kan. Dulu ada baterai yang itu masih sekarang ada guys, yang baterai besar itu pun sangat mahal dan susah untuk mendapat duit lah dulu. Oke, jadi bapak saya pun pergilah. Jadi kami di rumah saja, bapak saya yang pergi. Baru saya tahu pula kenapa dia terus dengar cerita kami cantik ya, macam ready bah. Rupa-rupanya dia memang tahu tempat itu memang yang agak memang keras lah guys. Oke, jadi dia kasih kawannya bang saya, dia terpaksa tidur di sana guys. Dia terpaksa tidur sana, kasih kawan abang saya, kasih selimut dia, dan mungkin dia buat kemah sementara lah, maksudnya kemah dari memang kali dari apa alat yang available kan. Jadi abang saya terbangun pukul subuh, sudah dia bilang subuh, lebih kurang dalam jam 3 jam 4 lah. Tapi kau tahu perkongsian dia guys sama saya pagi-pagi, sudah dia datang sana itu kan pukul lebih kurang jam sebelum gelap lah, dia sampai sana sudah. Lepas itu dia pasang api, dia bilang, lepas itu dia pun tidur dekat abang saya, kasih kawan. Dia tidur tengah malam itu guys. Dia bilang nasib saya punya tengok ini mau kembang ini guys. Saya masih ingat lagi cerita dia. Tengah malam itu guys, yang ada warna biru saya bilang tadi itu kan, ada anak-anak itu, anak-anak sungai. Kamu tahu guys apa yang berlaku? Berganti-ganti dia bilang. Berganti-ganti dia bilang. Limpas, orang menangis. Perempuan dia bilang guys, orang menangis. Macam yang sedih betul dia bilang, macam itu esak-esak menangis. Pas dalam beberapa menit dia bilang, limpas lagi tapi ketawa. Dia itu perempuan juga dia bilang. Bayangkan dia guys, ketawa macam yang ketawa begitu. Kemudian next lagi bunyi macam yang ramai dia bilang.
macam yang ramai berjalan, dia bilang. Tapi saya tengok tiada juga orang, dia bilang. Sebab itu gelap pelita. Oke, kalau lagi dia bilang macam yang ada, itu macam ada segerombolan kerbau yang macam mau melanggar di orang. Macam itu gitu bang, macam dia pun terbang, tapi dia tiada. Tapi dia bilang guys, yang paling menyeramkan dia bilang ialah macam seolah itu bunyi kan macam yang dekat di atas bawah, yang bunyi tapak kaki dan yang menangis teresak-esak gitu. Perempuan macam dia bilang macam yang itu yang balik lempas, dia bilang. Sebab dia nampak ada orang sana kan, jadi dia pun balik mungkin minta perhatian. Jadi syukurlah, nasib lagi bapak saya ada peluang untuk dikasih kawan dia masa itu. Kalau tidak, saya pun tidak tahu apa yang berlaku. Jadi baru saya tahu kenapa bapak saya cepat-cepat pergi kenapa bapak saya cepat-cepat pergi kasih kawan abang saya, sebab dia tahu tempat tuh keadaan dia macam mana. Dan kamu tahu guys, saya bukan mau bangga diri lah, bapak saya ini sangat berani, tapi saya sangat penakut sekarang ini pun. Jadi saya tidak tahu mana perginya dia punya keberanian itu bang. Langsung tidak pergi tempat saya. Kalau abang-abang saya yang lain berani lagi sedikit lah. Macam abang saya yang DP jaga itu sebenarnya dia berani, sampai sekarang pun dia masih berani pergi sawah satu orang, tidur sana satu orang. Tapi saya tidak. Abang-abang saya yang lain pun saya rasa berani juga, saya jauh-jauh tidak. Jadi itulah saya bilang, entah bagaimana menyimpangnya keberanian bapak saya. Satu lagi perkara yang menunjukkan keberanian bapak saya ini guys. Bapak saya ini dulu kerja buruh kuli. Jadi ada satu kali itu kerja di orang buat jalan dari sini PKK. Oke, dari sini PKK. Jadi itu mesin-mesin macam di jentolak apa semua itu kan, greda apa semua itu, yang pemempat semua itu, mana boleh kalau di tengah jalan di antara sini dengan KK, kan kau bawa itu mesin ulang alik pergi rumah kan, memang tidak sempat sebab dia punya pergerakan sangat-sangat perlahan. Jadi perlu ada seorang yang stay di kira camp lah itu tempat itu mesin kena kasih tidur, karena kasih biar sana untuk menjaga. Jadi siapa yang sanggup jaga guys? Bapak saya. Bayangkan dia satu orang aja dia bilang. Dan itu nanti itu dalam kisah seterusnya lagi guys, saya kasih lagi satu cerita yang pasal dia jaga itu pasal dia jaga itu yang jentera semua itu di tengah jalan keke. Masa itu masih tebal, hutan tebal, tiada rumah dia bilang. Itu nanti dalam cerita akan datang itu saya bagi lagi perkongsian itulah. Tapi poin saya di sini sih ialah bapak saya sangat-sangat berani. Dia satu orang tidur sana satu orang, bayangkan dia tinggal sana satu orang untuk jaga itu mesin sampai pagi, sampai berbulan-bulan, sampai itu yang itu genre PKK siaplah. Tapi itu udah saya bilang tadi, entah bagaimana itu dia punya keberanian itu. Tapi saya masih ingat pesan dia masa dia masih hidup. Dia bilang sama saya, tapi masa itu dia minum lah, mabuk, dia bilang sama saya, kalau kau mau dapat saya punya keberanian, dia bilang, nanti masa saya mati, dia bilang, kopi jilat lidah saya, dia bilang. Gila, masa itu kan dia mabuk, mana saya percaya. Entah tahu betul kah tidak lah, tapi memang dia berani lah. Saya kalau kau beraniin bapak saya 100 mangkali, saya 2 aja lah mangkali guys. Penakut. Jadi oke guys, kita balik pergi cerita selesai tadi itu. Jadi setelah saya bilang tadi itu bernasib baik karena bapak saya kasih kawan abang saya, sebab kalau tidak tahu apa yang berlaku dengan gangguan itu kan, yang perempuan menangis, dia bilang tiba-tiba mengilai lagi, dia bilang kalau orang macam orang lempar, saya bilang tadi itu sangat-sangat menakutkan lah. Kemudian saya tanya abang saya,
kau sadarkah apa yang berlaku? Saya bilang, mana? Dia bilang, kan dia mabuk. Dia mabuk, jadi langsung tidur mati. Sekolah. Begitulah bang saya, bapak saya adalah. Oh, bayangkan kalau saya yang kasih kawan, oh memang tidak nol guys. Jauh sekali lah. Jadi oke guys, demikianlah saya punya promosian kisah seram hari ini. Saya tidak boleh bayangkan kalau saya berada di tempat bapak saya masa itu dengan keadaan hutan begitu sangat-sangat menyeramkan. Baru dengar dia punya bunyi pun saya rasa yang mengilai, dia bilang itu, waduh, kali saya yang duluan pingsan. Oke guys, terima kasih karena menonton video saya. Semoga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Dan seperti biasa guys, sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada, berusaha untuk memajukan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan dunia guys. Dan hidup kita nih guys macam itu roda, sentiasa berpusing-pusing. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Masa kita di atas, pandanglah orang di bawah. Suatu hari nanti kita pun berangkat ke bawah juga guys. Oke guys, peace, bye bye.